Shalom, Bapak Ibu. Sekali lagi saya senang bisa mempresentasikan atau menyampaikan suatu khotbah eksposisi berdasarkan kitab Keluaran. Sudah lama, mungkin beberapa minggu sejak saya bisa upload satu khotbah karena kami transisi ke Amerika Serikat, tetapi senang bisa kembali ke seri khotbah ini. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena ada kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan. Tolong membuka hati kami dan hamba-Mu supaya lidah bisa menjelaskan dan bisa menjadi cukup jelas dari firman Tuhan apa yang Tuhan mau kita belajar. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang penebusan. Penebusan adalah suatu konsep yang sangat penting dalam kehidupan dan keselamatan kita. Ada dua sisi penebusan atau sisi pemahaman mengenai mengenai penebusan dalam firman Tuhan. Satu, penebusan berarti sesuatu dipulihkan ke kondisinya original. Statusnya, hubungan, haknya dipulihkan, dikembalikan. Contoh, seorang raja mungkin harus turun dari tahtanya. Mungkin ada masalah, mungkin ada kesalahpahaman, sesuatu seperti itu. Dia harus turun. Tetapi dia dipulihkan, dia diminta untuk kembali ke takhta itu. Bisa dikatakan dia ditebus dalam haknya atau statusnya sebagai raja. Sisi yang kedua adalah penebusan berarti sesuatu yang dulu dimiliki oleh pemiliknya dan dibeli kembali untuk menjadi milik lagi. Contohnya kalau ada tanah yang dimiliki dulu tetapi terhilang dan harus dibeli lagi atau ditebus kembali ke keluarga. Seperti itu. Dalam keselamatan kita ditebus oleh darah Yesus Kristus untuk menjadi lagi anggota umat Allah. Untuk kembali ke status sebagai anaknya. Status ini terhilang dalam Taman Eden. Tetapi karena darah Yesus Kristus, kita dibeli untuk kembali ke status ini. Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan dalam Yesus. Saya mau membaca satu perikop yang sedikit lebih panjang dari Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 22 menjelaskan hubungan kita yang dipulihkan atau ditebus oleh darah Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 14 sampai 22. Karena dialah dalam sejahtera kita, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat.
Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, kita akan melihat penebusan seperti ini dalam Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 29. Ini rencana Allah sejak Abraham dipanggil. Dan puji Tuhan, rencana ini termasuk semua bangsa, termasuk kita. Kita dari Asia, kita dari Barat, kita dari Utara Selatan. Bangsa-bangsa lain ditarikan, ditebus oleh karena dari Yesus Kristus. Mari kita melihat Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 29. Sebenarnya saya akan membaca hanya pasal 6 ayat 1 sampai 11 dan ayat sampai 12, ayat 13 sampai 26 adalah silsilah, jadi bisa membaca sendiri kalau mau, dan bagian yang terakhir saya baca juga. Oke, Keluaran pasal 6 ayat 1. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang tercung, dan dengan hukuman teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Dan inilah para kepala kaum keluarga mereka, dan ada daftar silsilah untuk Musa dan Harun. Dan nanti ayat yang ke-27, pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepada kepadamu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan,
bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Dia sering mengingatkan Tuhan tentang lidahnya. Tetapi Tuhan sering mengingatkan Musa, "Akulah Tuhan." Ya, kita akan lihat itu. Perjanjian Tuhan menjadi pusat penebusan. Perjanjian Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan kepada Musa. Latar belakang kita ingat dari pasal yang kelima, Musa sudah menghadapi Firaun dan hati Firaun menjadi lebih keras. Dan menindas orang Ibrani lebih berat lagi. Memberatkan pekerjaan mereka. Kepemimpinan Musa ditolak oleh orang Ibrani dan Musa mengeluh kepada Tuhan. "Kenapa mengutus aku? Aku tahu ini akan terjadi." Tetapi Tuhan berjanji kepada dia akan tetap menyelamatkan umatnya dan Firaun akan tahu siapakah Tuhan itu. Dalam pasal 5 ayat 24. Dan Allah menghibur Musa. Dia mengingatkan Musa tentang perjanjiannya. Dan berdasarkan perjanjian itu, Tuhan akan menebus umatnya. Allah mengingatkan Musa tentang identitasnya dalam ayat yang 1 dan yang kedua. Allah mulai dengan frase ini, "Akulah Tuhan, akulah Yahweh." Dia mulai dan mengakhir pembahasan dengan Musa dengan frase itu. Ayat 1, ayat 6, ayat 7. "Akulah Yahweh." Allah mau mengingatkan Musa tentang identitasnya yang dinyatakan kepada Musa di Gunung Sinai. Dan akan dinyatakan kepada Firaun dan orang Mesir lewat tula-tula yang akan jatuh dari Tuhan. Inilah Allah yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah menyatakan diri sebagai El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dan yang baru, yang belum dinyatakan pada waktu itu, baru kepada Musa, adalah Allah sebagai penebus. Sesuai dengan perjanjiannya kepada nenek moyang Musa. Jadi sebenarnya kalau kita membaca Kejadian dalam bahasa Ibrani, kita akan menemukan nama Yahweh di situ. Jadi sebenarnya itu bukan yang baru kepada Musa, tetapi yang baru dinyatakan kepada Musa, konsep penebusan. Konsep penebusan. Allah mengingatkan Musa tentang perjanjiannya. Sangat berkaitan dengan identitasnya. Jadi Allah adalah Allah yang berjanji. Dan perjanjian itu akan digenapi, akan dipenuhi, akan dinyatakan nanti. Allah akan bertindak berdasarkan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah akan kembalikan umatnya kepada tanah perjanjian. Karena dia ingat kepada perjanjiannya. Jadi mereka akan kembali ke tanah itu. "Aku sudah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan mengembalikan umatku kepada tanah itu." Allah mengingatkan Musa tentang belas kasihannya. Kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya berdasarkan belas kasihan. Dia mengatakan, "Aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir." Terkadang kita pikir Allah tidak melihat masalah dan kesusahan kita. Tetapi dia melihat. Dan dia akan bertindak dengan belas kasihan untuk kemuliaannya. Untuk meninggikan namanya sesuai dengan rencananya, sesuai dengan karakternya. Allah mengingatkan Musa tentang penebusan itu. Ayat yang kelima dan sampai yang ketujuh. Ada perjanjian dari Allah kepada Musa untuk menebus orang Israel. Mereka ditebus untuk apa? Untuk menjadi orang yang bebas dan merdeka. Mereka ditebus untuk mengenal Allah sebagai Tuhan dan mengerti keselamatan yang berasal dari Allah. Mereka ditebus
untuk menjadi umat Allah. Ini inisiatif, ini kasih karunia Allah. Ada paralel yang jelas sekali dengan pengalaman kita dengan Yesus. Dalam Yesus Kristus, kita ditebus untuk mengenal Allah. Yesus adalah pendamaian untuk kita. Dulu kita musuh. Ada perpisahan antara atau jarak yang jauh antara kita dan Allah. Tetapi Yesus mendamaikan kita. Dia memberikan perdamaian supaya kita bisa menjadi umat Allah lagi. Kita ditebus untuk mengerti keselamatan dan untuk mengenal Yesus Kristus, Dia Tuhan. Kita ditebus untuk mendapat tanah perjanjian. Nah, ingat ini, dalam Ibrani pasal 3 dan 4, tanah perjanjian itu dikasih pengertian yang beda dari perjanjian lama. Tanah perjanjian kita bukan tanah di Israel. Tanah perjanjian kita adalah surga. Karena Yesus adalah tanah. Yesus menggenapi perjanjian itu tentang tanah. Dan tanah perjanjian dianggap sesuatu hari perhentian. Seperti hari ke-7, hari Sabat bagi umat Allah. Ini sesuatu yang kita berharap. Kita menantikan nanti tanah perjanjian itu dengan Tuhan. Kita juga menantikan suatu hari perhentian. Hari ke-7 selama-lamanya dengan Allah. Itu tanah perjanjian kita. Saya mau membaca Ibrani pasal 4 ayat 8 sampai 11. Ini menjelaskan ini lebih dalam lagi. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, tanah perjanjian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya hari yang ke-7. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Contoh yang dibuat oleh Israel. Jadi ini sesuatu yang di dalam Yesus Kristus, penebusan yang luar biasa. Yesus dan dalam darah Yesus kita ditebus untuk menjadi umat Allah lagi. Nah, kita lihat dalam cerita ini, dalam ayat yang ke-8, kadang-kadang orang yang perlu diselamatkan tidak mau keselamatan itu. Pada waktu Musa mengatakan firman Allah ini kepada Israel, orang Israel, mereka tidak mendengarkan. Kenapa? Karena mereka putus asa dengan kondisi mereka dan perbudakan itu. Ada banyak orang di sekeliling kita yang hidup seperti itu. Mereka tidak mau dengar kebenaran atau kabar baik karena mereka merasa putus asa dan tetap dibutakan oleh perbudakan mereka dalam dosa. Nah, mereka perlu apa? Mereka perlu Roh Kudus untuk membuka hati mereka, membuka pikiran. Ini sangat penting. Ini inisiatif Allah harus lebih dahulu bertindak. Oleh karena Dia mengasihi kita, kita boleh keluar dari perbudakan dan menjadi sadar bahwa kita perlu diselamatkan. Kehidupan ini masa kini memberatkan banyak orang sampai mereka merasa putus asa. Seperti tidak sadar tetapi mereka tetap budak kepada dosa. Ini seperti seseorang yang tinggal dalam lumpur. Lumpur sampai ke telinga. Sampai hanya mereka bisa bernafas dari hidung. Karena lumpur sampai ke sini. Dan mereka tidak bisa dengar keselamatan. Mungkin ada orang yang menolong, mereka tidak bisa dengar. Dan Roh Kudus
harus membersihkan telinga orang itu supaya mereka siap mendengar Injil dan merespon, menerima itu. Allah adalah Allah yang mau menebus. Musa harus tahu itu. Kita harus ingat itu. Mazmur pasal 74 ayat 2. Pemazmur berdoa, ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman perbukala, yang kau tebus menjadi bangsamu sendiri. Ingatlah umatmu yang kau tebus. Mazmur 77 ayat 16. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Dan kita termasuk dalam itu, dalam Yesus Kristus. Hosea pasal 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Hanya Tuhan Yesus bisa menebus kita. Hanya Tuhan Yesus bisa buat perdamaian antara kita dan Tuhan. Nah, walaupun ada kegagalan, Tuhan tetap bertindak dan tidak gagal. Musa tidak mau kembali ke Firaun. Karena orang Israel menolaknya. Dia tidak mau buat masalah lagi. Dia tidak mau buat keberatan lagi. Dia merasa dia seseorang yang tidak petah lidahnya. Sudah beberapa kali dia menjelaskan itu kepada Tuhan. Musa kembali ke alasannya dulu. Tetapi Tuhan mengingatkan Musa tentang panggilannya dan tugasnya. Pergi. Pergi, tidak ada pilihan. Tuhan menguatkan Musa dan Harun untuk tugas mereka dan panggilan mereka. Nah, kita lihat dari silsilah ini bahwa rencana Tuhan selalu ada dan selalu akan digenapi. Rencana Tuhan selalu ada dan selalu akan digenapi. Silsilah ini ada untuk memastikan kepentingan keturunan Harun sebagai imam-imam. Nanti ini menjadi penting dalam keluaran dan imamat dan sebagainya. Nenek moyang dan silsilah penting untuk imam-imam dalam perjanjian lama. Itu menarik karena bukan untuk nabi-nabi, tetapi untuk imam-imam itu penting. Dan silsilah ini ada untuk mengingatkan kita bahwa rencana Allah sudah ada dan akan digenapi. Jadi sudah ada rencana dalam sejarah Israel. Allah sudah ada rencana. Dan itu akan digenapi. Mereka akan ditebus. Selalu kehendak Tuhan ada. Dan itu untuk menebus umatnya. Saudara-saudari Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menerapkan teks ini. Masa kini. Galatia pasal 5 ayat 1 mengatakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dengan kata lain, hidup sesuai dengan kemerdekaan itu dalam Yesus Kristus. Karena kita sudah ditebus, kita dibebaskan untuk hidup bagi kemuliaan Yesus dan ikut ajarannya. Tidak bisa ikut ajaran Yesus di luar Yesus. Tidak bisa ikut pengajaran Yesus atau bisa dikatakan hukum Yesus di luar Yesus, di luar penebusan. Tidak bisa. Kita hidup dalam pembebasan itu sekarang. Kemerdekaan itu. Tuhan Yesus memerdekakan kita supaya kita boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera. Dan supaya kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Allah. Seperti yang saya katakan, di luar Yesus itu mustahil. Di luar Kristus kita tetap mati. Tetap dalam perbudakan dalam dosa. Tetap ada lumpur di sini. Tetapi dalam Yesus ada penebusan. Dan oleh karena itu, kita sekarang hidup
sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai umatnya. Sebagai umatnya yang dibeli lagi, yang dikembalikan ke pemiliknya, ke Allah sendiri. Ada Kaisar Agung dulu di Yunani, namanya Alexander Agung. Dia luar biasa. Dia bisa mengalahkan banyak tanah dari Yunani sampai ke India. Nah, ada cerita bahwa ada prajurit yang berlari dari musuhnya. Dia takut dan berlari. Prajurit itu harus menghadapi Kaisar Alexander Agung. Alexander Agung bertanya, prajurit itu, siapa namamu? Prajurit itu menjawab, nama saya Alexander, Pak. Pak Raja. Alexander Agung seperti marah sekali. Dia bertanya lagi, siapa namamu? Prajurit itu takut. Dia bilang, maaf Pak Kaisar, Pak Raja, namaku Alexander. Alexander Agung berdiri dan dia bertanya lagi, siapa namamu? Dan prajurit itu takut sekali. Dia kira dia akan dibunuh. Dia bilang, maaf, nama saya Alexander. Alexander Agung menjawab, kalau namamu Alexander, hidup seperti rajamu. Bapak Ibu, kita pakai nama Tuhan Yesus. Kita dipanggil Kristen yang dimiliki oleh Kristus. Kalau begitu, kalau kita betul-betul ditebus, kita boleh hidup bagi kemuliaan Allah. Hidup sesuai dengan penebusan itu. Dan hidup untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Kristus Yesus, Tuhan kami. Kami bersyukur karena kami ditebus. Sama seperti umat Israel ditebus dari Mesir. Dan dipanggil umat Allah oleh karena itu. Dan kami dipanggil Kristen, pengikut Yesus, oleh karena penebusan yang kami beroleh dari Yesus dan oleh karena darah Yesus. Tolong kami hidup sesuai dengan penebusan itu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.